Jumpa di podcast aku, senang sekali akhirnya setelah beberapa kali mencoba untuk pendekatan. Ini pendekatannya bukan pendekatan macam-macam ya guys. Mendekati tamu saya ini yang katanya lagi viral. Ya lagi jadi banyak obrolan. Tapi aku percaya tak kenal maka tak sayang. Jadi pengen kenal sama seseorang yang lagi viral ini. Mudah-mudahan bisa sayang, tapi sayangnya jangan kebablasan karena saya punya suami. Bagus. Oke, welcome to my podcast, Brian. Thank you. Sorry, should I say Pastor Brian? Brian aja. Dari dulu, pas kita juga menanam gereja bahkan, gua nge-ban semua orang nggak boleh panggil gua pastor. Oh gitu? Iya. Oh wow, kenapa? Rasanya jauh. Oh, jadi I wanna be manggilnya your friend. Yes, jadi manggilnya Brian aja. Brian aja. Oke. Anyway, gue yakin banget ini podcast ini akan banyak sekali nanti komen-komen yang mungkin seliweran. So hopefully teman-teman bisa memberikan komen-komen yang paling nggak, kalaupun mau kasih masukan, still in the right track. Ya, artinya bukan menghakimi, bukan ibaratnya dengan kata-kata kasar. Gitu. Tapi kalau mau kasih input, please go ahead ya. Oke. Just want to get to know you. Oke, karena tak kenal maka tak sayang. Dulu tuh jujur sering sekali melihat your video, your content tuh seliweran. Serius? Serius. Okay. On my feed Instagram, tapi selalu di skip. Ih parah. Kenapa? Karena mikirnya siapa nih? Steve Aoki. Rambut masih panjang. How come this DJ Steve Aoki talk about God gitu kan? Terus and then juga pernah kalau nggak salah kasih komen di kontennya Brian itu adalah konten tentang perpuluhan. Oke, right? Oke, ntar pelan-pelan dulu guys, jangan langsung ngegas guys. Oke, pertama-tama kan baru kenal banget sama Brian. Yes, baru kenal kayak berapa hari yang lalu, right? Yes, betul. Ya, artinya kita bersyukur Tuhan pertemukan kita dan bisa saling kenal. Haleluya. Kalau nggak ada hari ini kan? Tuhan Yesus. Yes, exactly. Gue soalnya dibagi Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Kemarin mau doa aja gini. Boleh gue doa nggak? Yakin mau gue doa tersesat lagi. Tapi it's funny loh. Kalau lo udah bisa mentertawakan masa lalu, I think you make peace already with your problem. Udah berdamai dengan keadaannya. Of course. How are you dengan segala keviralan sekarang? I am fine. I think sepertinya. Nah, I'm good. Tentunya, I think support system yang paling penting. Punya banyak teman yang bisa mendukung di setiap kali kita mengalami krisis. Betul. And gue bersyukur punya teman-teman yang luar biasa. Baiknya nambah 1 sekarang. Yes. Seneng banget. By the way, dari sejak gue rame, gue diundang di berbagai podcast. Dan semua teman-teman gue yang sekitar gue bilang, lu jangan muncul di mana-mana. Jangan dulu gitu. Iya, lu kemanapun orang pasti hujat lu mau bilang es krim ini enak, orang pasti hujat lu itu es krim sesat katanya gitu kan. Kemarin gue main tinju, gue lagi mau siap-siap tinju. Iya kan, dia kan olahraga kan tinju kan. Betul. Terus ditanya ini tinju progresif ya. Segala sesuatu bakal salah gitu kan. Progresif aja bawaannya. Karena netizen Kristiani plus 62 yang paling kita cintai ini lagi Cause they care about you juga. Iya. Gini. Gua seneng sebenarnya, sejujurnya, gua seneng semua orang marah. On one side, dalam satu sisi. Are you really? Kenapa? They're crazy about God. Oh. Mereka tergila-gila dengan Tuhan dan mereka tergila-gila dengan iman, kepercayaan dan agamanya. Right? Setidaknya itu dulu. Di konteks itu dulu. Di konteks itu dulu. Berarti mereka peduli. Right? Dan mana yang salah, mana yang benar itu nomor 2 gitu kan. Dan menurut gue semakin kita kesini, gue semakin lihat bahwa segala hal itu pasti ada 2 sisi. Nggak ada yang satu yang benar dan satu yang salah. Jadi at least kita bisa hargai bahwa semua orang ini lagi bersemangat karena mereka cinta Tuhan dan setidaknya percakapan tentang iman itu akan lagi ada gitu kan. And I'm happy about that. Nah, happy-nya tentunya gue yang dibakarkan. Jadi walaupun pastinya it impact your life ya sedikit banyak pastilah gitu. But apa yang Brian rasakan? How did you feel at that time? Pada saat lo tahu bahwa apa yang lo ucapkan, apa yang lagi di podcast itu akhirnya it went viral, menjadi viral. Sebelum lo ngomong tentang itu, lo tahu nggak bahwa itu pasti akan viral? Oh, you're not? You just saying it? No, not really. Tapi kita rewind balik dikit rewind balik dikit. Artinya lo tuh nggak punya agenda sebetulnya, gue pengen supaya viral atau apa, enggak kan? You just saying it apa yang ada dalam hati lo berarti. Yes. Tapi lo, balik ke pertanyaan gue. Apakah lo tahu pada saat lo cerita dan ngomong itu,
you felt it in your heart nggak bahwa wah it's gonna go viral? Nggak sebegitunya. Mungkin gue tahu ada beberapa orang yang mungkin tidak sepemikiran. Tapi gue tidak pernah memikirkan akan sebanyak itu karena yang di otak gue selalu itu bukan persepsi orang Kristen. Tapi teman-teman yang belum percaya. Mungkin kita mundur balik dikit biar ngerti konteksnya. Brian tuh siapa? Dan kenapa maksudnya with your look like this, Brian, kenapa nggak jadi pemain sinetron aja sih lu? Menurut lu kayak lebih cocok atau jadi DJ aja deh dengan muka Steve Aoki lu gitu. Kenapa lu saat itu pengen melayani Tuhan? Itu dulu. Oke, gue terlahir dari, ya kelihatan ya, orang tua yang Cina banget kan, Cindo 100%. Dan dari dulu gue nggak pernah mau jadi pendeta. Siapa yang mau jadi pendeta? Ribet banget. Serius? Ya iyalah, bokap gue bisnismen, keluarga bisnismen. Your dad is a businessman? Iya. Cindo punya bisnis. Nah, pas SMA, gue tuh sebenarnya cita-citanya dulu mau masuk ke dunia film. Oh wow. Gue inget banget gara-gara nonton Lord of the Rings, gue kayak gue pengen bikin film. Right? Tapi bokap gue bilang, lo mau nurusin usaha papi nggak? Ya iya sih, ya udah kalau gitu lo belajar bisnis aja. Akhirnya gue belajar bisnis lah dan segala. Tapi dalam perjalanan itu, pas gue kecil nyokap gue itu dapat mujizat. Mujizat kesembuhan. Nyokap sakit? Iya, nyokap sakit. Ada duri di tulang punggungnya. Kan duri ya, barang solid. Duri. Oh wow. Jadi dia pas muda kepentok, terus keluar duri yang nusuk. Jadi spine itu dalamnya, spine itu kan untuk melindungi nerve, syaraf. Yang harusnya melindungi malah keluar duri dan menusuk ke spine-nya. Nah 6 tahun itu nyokap akhir-akhirnya udah nggak terbaring di atas ranjang. Vegetable? Nggak sampai vegetable, tapi dia bisa turun, tapi sakit banget. Jadi karena sakit banget dia di atas ranjang aja. Nah pada saat itu temennya yang baru percaya Tuhan, baru kenal Tuhan, datang doain setiap minggu, panggil pendeta dan lain-lain. Singkat cerita, dalam 1 tahun itu hilang gitu aja. Hilang. Like literally gone. Miracle. Ada MRI yang sebelumnya ada durinya, yang sekarang udah nggak ada. Bahkan dokternya pun yang non-Kristen di Singapura bilang, ini dia nanya gini, lu orang Kristen bukan? Lu kaget bonyok gue. Bilang, kalau lu orang Kristen, kalau lu berdoa ya mungkin ini kali. Gue sering dengar orang-orang Kristen tuh dapat mujizat-mujizat kayak gini katanya. Gue nggak punya ilmu medis untuk menjelaskan lagi gitu. Dari sana bonyok gue ke gereja banget, setiap pelayanan semua ya. Which tadinya enggak? Understandably lah kita menerima kebaikan Tuhan itu semua. Nah tapi dari kecil gue tahu Tuhan, gue ngerti kekristenan, gereja, tapi nggak pernah gue punya pengalaman pribadi. Jadi gue nggak punya ketertarikan. Sampai akhirnya gue sekolah, universitas segala-segala, balik. Nah, di saat itu, itu saat nakal-nakalnya gue telat nih, late bloomer gue. Gue setelah kuliah baru mulai tuh. Nakal lu apa sih? Nggak parah-parah banget lah. Drugs. Dugem ini, gue nggak pernah drugs, nggak sampai minum-minum. Standar lah, standar. Gue nggak sampai parah-parah banget gimana. Tapi kan kita semua punya masa eksplorasi mencoba dosa. Karena dosa itu enak, betul? For sure. Enak. Enaknya sebentar, tapi damage-nya lebih banyak. Right? Tapi setelah kita mencoba segala-segala ini, kita akan sadar, buat gue waktu itu di umur 22-23, bahwa nggak ada tetap yang kosong, ada yang missing. Dan disitulah buat gue waktu dimana gue mulai mempertanyakan, apa sih poinnya hidup? Apa yang gue cari? Di umur berapa tuh? Itu umur 24, 25. Wow, still very young. Quarter life crisis kali ya. Iya kan? Nah, dari sana gue merasa jangan-jangan pada akhirnya poin kehidupan tuh Tuhan nggak sih? Di situ gue nantang Tuhan tuh, gue berdoa. Kalau memang poin kehidupan ini lo, coba deh lu panggil gue. Gitu kan? Iya, lu panggil gue, bukan panggil gue mati ketemu dia, enggak, tapi kayak dekatkan gue, sombong banget gitu kan. Tapi gue dari dulu gitu sama Tuhan, dan dia selalu kayak ngejabarin aja, gue bilang, Tuhan, kalau memang lu ada di luar sana, karena gue percaya Tuhan ada dari dulu, tapi kayak ngawang di atas aja. Nah, tidak punya pengalaman berjalan bersama dia. Anda bisa jadi komedian loh sebetulnya. Maksudnya banyak hal yang bisa Anda explore gitu sebetulnya. Maksudnya sampai akhirnya, wow, kenapa jadi pendeta? Walaupun keren banget pendeta muda, I'm sure, wow, luar biasa gitu ya. Tapi masa orang kalau ngelihat look lu tuh kan pasti cocokan jadi artis. Tapi dulu gue nggak kayak gini, tau nggak? Serius loh? Sebelum gue kenal Tuhan gitu ya, dapat panggilan pendeta dan lain-lain, gue tuh ya karena gue kan pembisnis, gue pakai rapi, meja lengan panjang, nggak ada tato. Oh, ini mulai keluar segala macam. Kapan pertama? Pas gue sekolah Alkitab. Kenapa? Nyokap gue udah bilang, lu ngapain sih aneh-aneh mau tato? Lu mau jadi pendeta sesat? Wih, nyokap gue ternyata udah tahu dari dulu. Kalau orang Kristen kita bilangnya bernubuat dia. Malu udah bernubuat lo jadi pendeta sesat. Mam! Bener kan? Tapi jadi be careful what you say, especially to your kids. Walaupun cuma keluar gitu aja.
Akhirnya kan ada omongan, oh si Brian tuh pendeta sesat. Jadi emak lu udah bernubuat dulu ya. Udah joking. Tapi dari awal, gue tahu memang ini path gue. Kenapa gue akhirnya waktu itu tato pertama kali? Karena gue sadar, semakin gue kenal Tuhan, semakin gue sadar bahwa kita hidup bahasa Inggrisnya ngomongnya gini, we live for the audience of one. Kita tuh hidup bertanggung jawab cuma sama satu orang Exactly. aja. Tuhan. Dan dulu gue banyak banget mikirin apa kata orang, apa kata ini. Makin lama makin kenal Tuhan ternyata gitu. Dan ya kita harus memastikan aja setiap dari kita punya perspektif yang berbeda ya. Ada yang boleh tato, ada yang enggak. That's totally okay. Kembali ke masing-masing. Ini adalah perjalanan rohaninya seorang Brian secara pribadi gitu kan. Anyway, gue kenal Tuhan, gue jatuh cinta sama dia. Satu titik gue terpanggil untuk sekolah Alkitab. Gue sekolah Alkitab di luar negeri dan gue di Australia gitu. Makanya mungkin juga budayanya lebih terbuka, pandangan teologisnya juga lebih terbuka dan lain-lain. Dan stylenya juga ini sih pendeta-pendeta Australia banget nih. Lumayan, Hillsong banget nih. Yoi. Iya kan? Apakah terinfluence juga dengan stylenya mereka? Absolutely, karena pertama kali gue inget banget, pertama kali waktu itu ada yang namanya konferensi namanya Hillsong Conference gitu kan. I went there. You went there? Yeah, gue ngeliat sana ada praise and worship yang udah dengan lampu dan semua orang lompat-lompat pada tatoan rambut panjang dan cinta Tuhan. Dan gue pertama kali ini ini gue bisa karena gue tidak cocok dengan gaya penyembahan yang tradisional. Sekali lagi nggak bilang itu benar atau salah. Terlepas dari itu, tapi itu yang buat gue ternyata cinta Tuhan tuh bisa jadi apa adanya. Gue nggak harus jadi sok rapi, sok suci. Ternyata itu adalah yang lebih yang manusia mau dibanding yang Tuhan mau gitu kan. I could be myself. Di bagaimana Tuhan menciptakan gua gitu kan. Anyway, jalan-jalan situ, gue 3 tahun sekolah Alkitab, habis itu gue lanjut S2. Lo 3 tahun sekolah di Hillsong? Sekolah Alkitab di Hillsong. Tapi itu bukan sekolah teologis yang benar-benar teologis, itu sekolah Alkitab kayak basic lah. Gue lanjut lagi S2 teologi. Di Perth. Gitu. Dan pada saat waktu itu, gue 3 tahun sekolah Alkitab, Mel, gue pengen pulang jadi pendeta. Tatonya ada tapi nggak full. Nggak sebanyak ini. Gue pengen, gue nggak mau pulang jadi pendeta. Gue pengen jadi pendeta. Gue cinta Tuhan banget tuh kan. Tapi gue nggak mau pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena gue udah bisa ngebayangin kayak gini nih. Gue nggak cocok di Indonesia. Karena mungkin kita lebih tradisional lah ya. Di sana kan lebih terbuka, ketimuran. Lebih ini. Kita lebih value pribadi gue lebih ke barat daripada timur. Jadi gue kayak udahlah gue di sana aja. Tapi tiba-tiba satu hari gue berasa ter-challenge gini, ada purpose, ada tujuan Tuhan menciptakan gue orang Indonesia. Kalau nggak mendingan gue Jepang aja, gue wibu banget. Mendingan gue anak orang Jepang aja, atau mendingan gue kayak orang Italia matanya biru, atau kayak Tyson aja suami lo yang super ganteng dan seksi itu kan. Mendingan gue kayak gitu. Kenapa gini? Dibuat sama Tuhan orang Indonesia, Chinese Indonesian, dan must be a purpose. Exactly. Karena kita nggak memilih keluarga kita nggak memilih di mana kita dilahirkan, kota kita dan negara kita. Nggak bisa. Tuhan yang menentukan. Tapi gue percaya Tuhan punya tujuan tertentu. Dan pada saat itu gue mendapat conviction, keyakinan seperti itu, gue berstruggle, gue kayak terus berpikir mau nggak, sampai akhirnya gue nyerah. Setiap kali gitu perjalanan sama Tuhan tuh cuma nggak mau Tuhan, sampai akhirnya nyerah. Ya udah ikut Tuhan, kalau memang harus balik ya balik. Setuju banget sih. Tapi waktu itu gue akhirnya memutuskan gue pengen belajar teologi lebih dalam. Gue lanjutin S2 di Australia, di Alpha Crucis Perth, Australia. Nah, gue lanjutin itu, dan apa yang gue ngambil? Gue ngambilnya bukan pendalaman Alkitab, biblical studies, bukan pendalaman teologi kekristenan, Christian studies. Gue ngambilnya misiologi. Misiologi. Meaning sebagai misionaris. Iya, jadi misiologi adalah bilangnya pelayanan lintas budaya dengan fokus Islamologi. Dengan fokus apa? Islamologi. Oh wow. Paper gue tulis mengenai saudara kita yang Islam. Kenapa? Karena gue sadar satu hal. Kalau gue terpanggil untuk melayani Indonesia, maka gue harus mau melayani saudara kita yang Muslim. You know what? Gue dari kecil rasis. Gue dari kecil tanpa sadar rasis. Kenapa? Karena gue Cindo, bonyok gue Cindo, teman-teman gue Cindo, gue tinggal di Pluit, di mainnya di sana. Kalau lu ketemuin 2 anak kecil di depan gue, yang satu Cindo, yang satu kulit sawo matang Indonesia, dua-duanya kurus dekil, gue bakal lihat yang dulu gue bakal lihat yang kulit sawo matang, kayak aduh kasihan ya, nih 10.000 semangat ya Dea, yuk bisa yuk fighting. Gitu kan. Kalau yang Cina gue kayak, ih kenapa lu di sini?
orang tua lu di mana? Udah lu pulang ke rumah gue aja, gue mandiin lu, gue sekolahin, dan hati gue otomatis kesatu. Ada kesamaan darah ibaratnya gitu ya, tanpa disadari ya. Tanpa disadari, bonyok gue juga membesarkan gue rasis, mereka juga nggak sadar karena mereka juga dibesarkan seperti itu. Tapi pada banyak loh, Bray. Sebenarnya banyak loh apa yang kita rasakan, makanya kita kadang-kadang, mohon maaf nih, ini it's just my personal opinion, tapi kenapa kita kadang-kadang merasa bahwa wah, oke, memang we are different. Maksudnya kita hidup dalam dunia sekuler dengan kepercayaan berbeda-beda, tapi aku selalu percaya bahwa oke, we are different, kita berbeda, tapi kita tetap bisa saling mengasihi. Cuma kadang-kadang ada apa ya sebutannya? Ya mungkin bukan ajaran ya. Dari kecil udah denger dari mama papa gitu loh. Tanpa mereka juga nggak sadar gitu loh. Akhirnya membuat gue bahwa oh enggak, dia beda sama gue gitu loh. Sebenarnya yang lu bilang simple, nggak kenal maka tak sayang. Gue nggak punya teman-teman yang Indonesia. Karena tinggalnya juga kan di Pluit, gue nggak punya teman-teman yang Muslim. Sama nih, kayak waktu gue kecil, gue itu kan SD-nya negeri. Gue tuh selalu melihat gini, ih Cina no. Jadi melihat bahwa gue pribumi, gue beda. Lo Chinese berbeda gitu. Itu manusiawi sekali. Tempat di mana kita dibesarkan. Yang familiar aja. Kita lihat siapa, kita kenal siapa, itu yang kita cintai. Dan dulu kan belum ada YouTube yang kasih kita ibaratnya, oh kita semua sama, warna kulit apa. Gak ada. Tapi pada saat gue kenal Tuhan Yesus, gue sadar ada yang salah sama hati gue. Maksudnya? Gue rasis. Tuhan Yesus paling anti kerasisan. Dia di zaman dia datang, dia memisah-misah orang-orang, memisah-misahkan. Gue Yahudi, lu bukan Yahudi. Gue yang aliran ini, aliran itu. Dia merangkul semuanya, bahkan yang paling dibuang sama masyarakat. Jadi gue kayak nggak bener nih. Makanya pada saat gue sekolah teologi pun gue memilih untuk di luar. Kenapa? Karena gue pengen exposure, ketemu dengan orang dari bangsa-bangsa yang berbeda. Dan Australia kan banyak sekali imigran ya. Very mixed country. Oke, setelah itu lo merasa bahwa Tuhan suruh lo pulang kembali ke Indonesia. Ya Tuhan taruh di hati gue. Taruh di hati lo. Kecintaan untuk Indonesia. Right, oke. Dan gue sadar kalau gue cinta Indonesia, kita dipanggil untuk melayani kan selalu kan. Gue nggak bisa bilang gue mau melayani Indonesia kalau gue nggak mau melayani teman-teman saudara kita yang Muslim. 86% Indonesia adalah Muslim. Islam. Iya. Oke. Kita cuma berapa di sini? Melayani, terms melayani ini apa maksudnya? Kalau boleh tahu yang ada di hati lo. Spesifik ya, memberkati. Oke. As simple and as spesifik itu. Definitely bukan mengkristenisasi. Definitely bukan mengkristenisasi. Definitely bukan. Memberkati. Artinya kalau urusan itu urusannya Tuhan. Itu urusan Tuhan. Tapi urusan pribadi kita dengan Tuhan masing-masing. Yang Tuhan taruh di hati kamu tuh panggilannya, callingnya apa? Untuk memberkati. Memberkati. Bentuknya apa gue gak tahu. Yang penting Tuhan suruh itu aja. Tapi gue tahu kalau nggak kenal maka tak sayang. Gimana caranya gue bisa kenal teman-teman kita yang Muslim? Gue aja nggak punya teman. Gue ambil teologi, pelajaran Islam. So you learn, belajar go. Oke. Belajar, basic. Iya. Basic. Pelan-pelan Tuhan taruh di hati gue, gue suka banget ya teman-teman kita yang Muslim Islam. Gue bersyukur banget gue pulang ke Indonesia, gue ketemu teman-teman Habib Jafar, Dennis Lim, kemarin sempat ketemu Felix Xiao. Gue belajar Islam lebih dari mereka, dan itu membuat kecintaan gue terhadap Islam dan teman-teman Muslim lebih. And note this, kita bisa cinta sebuah agama, sebuah pengajaran tanpa harus percaya. Kadang-kadang menurut gue pribadi nih, sekali lagi gue boleh bisa salah, I am sorry kalau gue salah. Tapi di Indonesia, bukan Indonesia, di manusia secara umum, kita tuh tidak bisa, seakan-akan kalau kita beda, kita musuh. Padahal enggak sama sekali. Iya. Right? Exactly. Maksudnya gini, gue sangat impress dengan saudara-saudara kita umat Muslim yang misalnya ya, gini, gue dulu deh zaman gue suka party, ya zaman explore hidup ya, donat, udah nggak sanggup Raya, udah nggak sanggup asam lambung. Anyway, at that time gue ngerasa gini, gue ngeliat banyak orang yang misalnya using drugs, pakai narkoba, party to the max, and then they die, meninggal. Gue tuh ngeliat gini, gila serem banget ya. Lu pulang kembali kepada pencipta lo dalam keadaan kotor. Nah, karena dari kecil gue tahu bahwa gue bisa berdoa anytime tanpa harus cuci muka, tanpa harus segala macam. Terus gue melihat analogi gini, gila saudara-saudara kita umat Muslim aja, when they wanna go to their creator, penciptanya, mereka membasuh, membersihkan segala macamnya. Terus gue gini, oh my God, kalau gue nakal, terus tiba-tiba gue kenapa-kenapa, cuy, lu akan kembali kepada pencipta lu dalam keadaan paling kotor. Orang mau sholat aja harus membersihkan diri. You're gonna go back for the last time kepada pencipta lo. Itu sih waktu gue party yang bikin gue salah satunya pengen berhenti gitu.
I love what you said. Tapi pada saat kita ngelihat saudara kita yang Muslim, yang harusnya stature yang kita punya, cara pikir kita, gila ya, mereka begitu meninggikan Tuhan setinggi itu, sehingga mereka datang dengan menyucikan dirinya. Menurut gue itu sesuatu yang sangat indah. Exactly right. They put effort. Nah, sometimes mungkin aku ngerasanya, aku ya sebagai orang Kristen suka take things for granted ya. Gitu. Kayak misalnya karena aku bisa doa kapanpun, dimanapun, bahkan kadang-kadang nggak tutup mata pun aku kayak I'm just talking to God doa as my sekali father. aja lupa sehari, jangan kan 5 kali. Right, iya kan gitu. Jadi menurut gue sih memang iya, betul. Gue senang tadi dengan sentence lo bahwa lu bisa mencintai, mengagumi ajaran lain ya, walaupun berbeda, tanpa juga harus berarti lu suka ya dengan ajaran ini, berarti lu akan pindah. Enggak juga. Tapi maksud gue when you secure in your belief, iya dong gitu. Lu sudah secure dengan your belief, gak usah parno, gak usah takut bahwa ntar lo kalau belajar agama ini lo akan lock in. Santai aja. Kalau emang lo harus lock in, emang it's a God's way. Emang udah berarti jalan hidup lo Tuhan udah suruh lo ke sono. Itu yang gue percaya. Minta maaf banget kalau ada yang berbeda pandangan, tapi that's what I believe. And again, this is my personal opinion. Iya, gue setuju. Okay. You know what? Sejak sekolah itu membukakan diri gue kepada agama-agama lain, terutama yang di Indonesia. Sejak gue balik ya dari tahun 2020, banyak temen bisa ngobrol dengan petinggi-petinggi agama dari agama yang berbeda. Gue makin kuat loh iman gue kepada Tuhan Yesus. Ya. Menurut gue, justru mengenali pengajaran-pengajaran agama yang berbeda, bukan cuma pertama kita bisa mengapresiasi dan melihat keindahannya. Dan semua yang baik bisa kita ambil tanpa merubah teologi kita. Right? Kita bisa apresiasi teman-teman yang Muslim sehari berdoa 5 kali. Sholat dengan begitu banyak effortnya. Kita sebagai orang Kristen sambil tiduran, sambil Tuhan, lupa kan? Lebih mudah. Yang kita bisa apresiasi apa? Effortnya. Nggak berarti kita harus doa sehari 5 kali. Kalau mau sih, sure. Buat orang Kristen nggak masalah. Even better, lebih baik. Tapi apresiasilah bahwa teman-teman kita yang Muslim, effortnya jauh lebih tinggi. Jadi kalau kita punya, jadi ibarat kata kita gereja seminggu sekali jangan ngeluh gitu kan. Cuma seminggu sekali gitu kan. Gitu ya, cuma seminggu sekali, 2 hours, 1.5 hours. Kita bisa ngelihat teman-teman yang Buddha dan lihat bagaimana mereka so peaceful. Nggak bakal di Buddha track sesat, mereka kayak, oh ya kalau percaya itu. Ya wes. Kedamaiannya bisa dipelajari. Itu bisa diambil tanpa. Gue sering banget ya Bray, posting tentang ada namanya I forgot Buddha something on Instagram, because I found Buddha is very peaceful. I found Buddha is very very peaceful. Banyak banget pengajaran, karena kan kalau nggak tahu, maaf nih lagi kalau salah ya, karena kan kalau di Buddha tuh untuk semua makhluk hidup ya gitu. Karena gue tuh kayak ngerasa gue nggak pernah nih doain semua makhluk hidup ya. Gue paling doain my prayer sometimes is very selfish. Gue doa buat diri gue, buat keluarga gue doang. Gue nggak pernah tuh doain semua makhluk hidup. Terus gue ngeliat, wow gila, nih Buddhis, wow peaceful banget ya. Tapi kan bukan berarti saat lu menyukai and then you look up to melihat sesuatu itu wah indah, bukan berarti you're gonna change your belief juga gitu kan. Oke, tapi seneng sih, maksudnya sekarang orang tuh lebih open minded ya dengan adanya misalnya podcast yang mungkin for sure pasti ada pro kontra ya. Tapi maksudnya kalian bisa duduk sama-sama, ustadz, pendeta, sitting together, talking, casually, tetap ada isinya berdaging, tapi orang nggak takut gitu loh untuk membahas bahwa we're different, tapi kita bisa saling mengasihi, karena emang kita hidupnya di negara Indonesia yang nggak cuma satu agama gitu loh. Gue percaya it's actually a blessing loh. Kita Kristen jadi minoritas di negara ini. Still a blessing ya? I think it's a blessing. I believe it's a blessing. Kenapa? Karena kita kan selalu ingat bahwa kita nggak sendirian, kita bukan. Ya, kita bisa melihat ya negara-negara lain di mana kekristenan itu yang mayoritas, nggak berarti lebih baik. Jadi kalau buat gue tuh selalu mencoba banget untuk nggak menyinggung orang Kristen. Gue nggak pengen jadi please yang ada yang tersinggung. Tapi kalau kita beranggapan gue pengen merubah negara ini jadi negara Kristen, satu hari semuanya akan Kristen. Banyak negara bule yang udah Kristen semua, mayoritas Kristen. Jadinya apa? Lebih baik nggak dari kita? Oke, itu pemikiran lo. Ada yang post Christianity, Eropa post Christianity. Dulu Kristen, sekarang ateis semua. Gue nggak bilang lebih buruk, jelek. The point is, it's not about our religion. Makanya Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus 2000 tahun lalu tuh nggak datang dan bilang, guys, dia kumpulin 12 orang. Bilang, guys, gue punya ide bagus. Kita bikin agama baru.
Agama ini 2000 tahun lagi bakal jadi agama nomor 1 terbesar di dunia. Namanya Kristen. Nggak ada. Dia datang, dia bilang apa? I love you. Gua sayang elu. Elu yang gagal, gua sayang elu. Elu yang tidur sama cowok banyak, gua sayang lu. Elu yang kusta dan semua orang ngejauhin lu, gua sayang lu. Ini kita tarik lagi balik deh. Yeah. Ini kita udah muter jauh nih. Oke, jadi pada akhirnya lu tuh kenapa tiba-tiba ada sosok yang namanya Brian ini yang tadinya disebut sebagai pastor Brian, tiba-tiba out of the blue came up di social media, and then banyak orang yang akhirnya jadi mulai mengundang nih pastor Brian. Saat itu kan pastor Brian untuk ngobrol apa ini segala macam dengan statement-statement lo yang very straightforward gitu menurut gue. Mulai tahun berapa tuh lo mulai perjalanan rohani lo di Indonesia? Gue balik 2019 di Bali setahun, terus 2020 gue pindah ke Jakarta, dan gue mulai merintis gereja, dan 2021 mulai main social media, mulai TikTok, meledak di sana di TikTok. Iya. Kenapa gue bisa meledak? Mungkin pertama tentunya ngelihat sosok pastor yang berbeda nih, udah tatoannya masih panjang, gondrong gitu. Rambutnya gondrong banget ya? Gondrong banget waktu itu kan. Tapi lebih dari itu, mungkin pesen gue, karena balik lagi, makanya gue bilang kita ngobrol dulu nih biar ngerti kenapa pesan gue. Gue selalu pakai statement Tuhan sayang lu. Gue bahkan nggak bilang Tuhan yang mana kadang-kadang. Tuhan sayang lu. Tuhan sayang lu. Kenapa? Karena yang ada di hati gue dari dulu bukan orang Kristen, orang Indonesia. Artinya apa? Kalau gue mengucapkan sesuatu, kalau gue melakukan sesuatu, setiap konten yang gue buat, setiap gue duduk di podcast, apapun yang gue ngomong, bahkan saat ini, gue tidak membayangkan yang pendengar gue adalah orang Kristen, tapi orang Indonesia. Gue terpanggil untuk melayani Indonesia. Artinya apa? Makanya seringkali statement gue, kan lu tanya, ini balik ke pertanyaan lu ya, Bray, lu kebayang nggak sih? Gue kebayang karena udah sering kata-kata gue itu mungkin lebih tanpa sengaja disalahartikan kali ya, atau maksudnya masuk dengan cara yang tidak gua artikan, atau misperception dari kata-kata gua. Lu tau nggak? Gue belum pernah ngomong ini di podcast manapun. Sebelum gua ngomong di login tentang kata Kristen progresif, ini yang selalu dipakai meledak sampai di mana-mana kan? Itu adalah hal yang gue paling nggak sangka adalah itu. Karena kata progresif itu jadi buzzword banget. Lu tau nggak? Sebelum gue ucapin di login, gue nggak pernah pakai kata progresif. So that was the first time? It was the first time. Di percakapan gue sama temen gue nggak pernah pakai kata progresif. Dan lo pakai di login, yang memang penontonnya banyak. Lu tau nggak? Kata progresif itu sangat problematik. Di Amerika, cara pikir itu udah lebih maju. Tapi, tetap problematik karena loose banget. Definisinya apa, pemikirannya apa, itu masih banyak banget. Nggak firm ya? Nggak firm. Masih baru lah cara pikirnya. Apalagi kalau di Indonesia. Ya, lebih lagi dong. Amerika aja lo bilang tadi. Exactly. Sekarang pertanyaannya lo harus nanya gue, kenapa lo pakai? Nah, there you go. Karena gue nggak memikirkan orang Kristen. Karena tadi hati lo itu lo pengen melayani orang Indonesia. Gue mau tanya lo, karena memang hati lo ya gimana pun juga itu kan hati, purpose itu ya calling itu kan yang taruh Tuhan ya. And you can sense it, you can feel it melalui perjalanan panjang ngobrol tanya sama dia gitu. Tapi kan apa yang lo lakuin ini banyak sekali lo ibaratnya gini, meminjam kata-kata terms dari obrolan salah seorang pendeta yang kemarin lagi viral juga. Jadi ada seorang pendeta yang lagi viral, and then Pak pendeta ini di podcast beliau ini bilang, saya itu mungkin masuk ke ibaratnya pekarangan yang bukan tempat saya. Tapi kan kamu tahu ya, as a Christian, sebagai orang Kristen, kamu tuh banyak berbicara yang sebetulnya keluar dari pagar kekristenan. Pagar ibaratnya, lu tuh banyak nyebrang sebetulnya. Dan sebetulnya nggak apa-apa, tapi lu tahu bahwa saat lu nyebrang, kalau salah-salah dikit, ini kan lu bisa ada resiko besar. Do you realize that? Perbedaan gue dengan, let's say, tokoh-tokoh Kristen lain yang nyebrang, biasanya tokoh Kristen lain nyebrang dan menyinggung atau bikin marah ruangan yang mereka masukin kan. Yang marah sama gue bukan ruangan lain. Orang dalam ya? Orang dalam. Jadi balik lagi ke yang tadi. Kenapa gue pinjem kata itu? Karena pada saat gue dibelikan platform untuk ngobrol ke semua orang, di depan gue Habib Jafar, seorang yang sangat
devoted itu apa ya? Taat dan begitu cintanya kepada Islam dan Allah. Pendengar utama adalah Muslim. Kristen, orang Kristen is lasting di pikiran gue. Sekali lagi, gue nggak benci Kristen. Tentunya karena gue orang Kristen. Tapi that's not what's in my heart. Dan gue pengen di sana ngasih tahu ke semua orang. Bukan cuma gue, tapi ada kok orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu sayang sama kalian. Kalian itu siapa? Orang Indonesia. Muslim, Buddha, Konghucu, Katolik. Dan gue pengen kita tahu bahwa perbedaan itu, gue kan selalu bilang, sering gue pinjem bahasanya Bang Yeri, kita bisa berbeda nggak harus, bersama nggak harus sama. Iya kan? Berarti kita bisa berbeda tapi bersama. Dan gue kira itu adalah kata-kata toleransi antar agama dibutuhkan di ranah itu. Ternyata kadang-kadang lebih dibutuhkan lagi di ranah sendiri. Akhirnya taunya viral tuh gimana? Taunya maksudnya kayak everybody keep talking about it, and banyak juga yang tadi lo bilang kan, banyak juga yang ibaratnya akhirnya kan memberikan komentar-komentar yang ibaratnya menyudutkan kamu juga gitu. Gimana? What's your response at that time? Diem aja. Karena jadi yang kejadian itu kemarin kan banyak pendeta-pendeta, apakah mereka pendeta yang mulai dari yang senior sampai yang biasa cuma di YouTube semua deh pokoknya yang di dunia sosial media nge-stage bilang itu nggak benar. Dan yang gue sayangkan seringkali kata-kata gue banyak yang diubah sebenarnya menurut gue gitu kan. Bukan diubah lah, maksudnya dikembangkan menjadi sesuatu yang itu bukan maksud gue. Tapi kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya, lu tuh ada ngomong gini nggak sih, yang kayaknya bikin banyak orang Kristen tuh jadi kayak agak sedikit kupingnya panas dan berang gitu. Kalau nggak salah lu ada statement ngomong, sorry ya kalau salah nih Brian, rapiin ya, bahwa tidak semua yang disampaikan dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang mutlak kebenarannya. Benar nggak sih? Did you say that? Actually not. Actually not, oke. Jadi apa terms yang kamu... Jadi mungkin ada beberapa hal yang gue ngomong itu membuat orang, dia ngomong gini, dia ngomong A, kayaknya yang dia maksud B deh. Terus disambungin sampai ke B, C, terus dibilang ini yang C nggak benar. Gue kayak, sebenarnya nggak gitu, cuma statement simple. Balik lagi, tanpa kita masuk ke luar sana. Kenapa gue bilang gue nggak mau? Banyak yang kayak mau berdebat sama gue. Ayo, kalau lu berani, lu debat. Gue kayak, gue ini bukan pengajar. Gue bukan teologian. Gue cuma seseorang yang cinta Tuhan Yesus dan berjalan bersama dia untuk ngasih tahu semua orang bahwa Tuhan sayang semua orang. Sesimpel itu. Jadi makanya gue dari awal gue bilang lu, Mel, gue nggak mau bahas teologi di sini. Anggaplah, ini buat teman-teman Kristen, anggaplah semua yang gue bilang salah. Gak apa-apa, I'm fine with that. Karena gue tidak mencoba meyakinkan satupun orang Kristen bahwa yang gue pikirkan ini benar. Gue tidak mencoba. Gue tidak punya purpose untuk mengajar, untuk meyakinkan. No. So it was just your personal opinion? It's my faith, iman gue, apa yang gue tahu, yakini sampai saat ini. Dan di platform itu adalah di momen dimana gue bisa memberitahu orang bahwa Tuhan sayang banget sama mereka. Mungkin banyak yang akhirnya jadi misconception or misunderstanding jadi nyerang ke Brian karena at that time mereka melihat kamu dengan panggilan pastor pertama mungkin. And then yang kedua, ya kalau orang punya pandangan apapun itu kan itu hak masing-masing pribadi ya. You talk in the public display, mungkin gitu kali. Jadi kayak ibaratnya banyak orang-orang akhirnya kayak ngerasa ini apa nih, kesinggung atau apalah segala macam. Apapun itu, do you feel regret after saying that? Setelah ngomong Kristen progresif? Gua pertama for sure, kalau gua tahu meledak gini, gua nggak pakai itu kata. Gue kayak, so there was a regret in it. Of course, gue kayak ya balik lagi please allow this place untuk gue minta maaf. Gue minta maaf untuk pakai kata itu. For choosing that word. Dan seakan-akan gue represent dan banyak sekali yang dihubungkan dengan gue. Sebelum di momen itu gue nggak pernah pakai kata itu. Tapi kemarin ada yang bilang, memang sekarang nih ada komunitas Kristen progresif semakin banyak. Emang ada? Gue juga belum pernah dengar sebelum. Jadi begitu gue pakai kata ini ya, banyak yang nggak suka, banyak banget yang diam gue. Aku juga harus pemikiran bang. Jadi ini. Apa aja regret gue? Apa aja kesalahan yang setelah gue pikirkan dan gue ngobrolin ya? Pertama adalah menggunakan kata itu. Problematic. Kita di Indonesia belum siap untuk term itu karena terlalu banyak masalah yang terikut di sana. Itu pertama. satu. Katanya ya, gue
cara pikir apa yang gue sampaikan yang dari hati gue, tentu gue nggak akan minta maaf soal itu. Bukan karena sombong atau apa, tapi itu apa yang gue percayai, iman pribadi gue. Dan kalau dianggap salah, ya nggak apa-apa. Karena gue nggak meyakinkan orang. Tapi penggunaan kata itu adalah kesalahan pertama gue. And you willing to say sorry about that? Iya, gue minta maaf banget kalau jadi ricuh ya gereja kalian sekarang ngomonginnya setiap minggu Kristen progresif semua. Dan menurut gue itu harusnya nggak digunakan kata itu kan. Harusnya nggak digunakan kata itu. I think so, lebih baik. Dan ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang teman gue bilang dan gue kayak, ih bener juga ya. Kesalahan gue adalah gue ngomongin hal teologis di platform. Gue ngomongin hal teologis dan akademik di platform umum. Tapi kan maksudnya gini, mungkin buat beberapa orang Kristen ada hal-hal yang mungkin perspektif bisa berbeda-beda, tapi ada hal yang prinsip. Misalnya the word of God, firman Tuhan. Itu kan hal-hal yang prinsip, tapi perspektif bisa macam-macam bagaimana lu mengartikannya. Tapi ada beberapa hal yang memang dalam Alkitab mungkin menurut mereka lu nggak bisa debat bahwa ini adalah firman Tuhan, misalnya gitu deh. Jadi Mel, kalau gua ngomong apa yang gua ngomong di platform akademis, yang mendengarkan gua adalah dosen, teologian, praktisi-praktisi akademis kekristenan, dan pastor yang benar-benar mendalami teologi, ya kan? Dari berbagai yang punya perspektif berbeda pun, gue utarakan, mereka akan ngangguk-ngangguk. Mereka nggak bakal marah, mereka bakal, I know, itu ada bukunya, ada cara pikirnya, ada argumennya, dan lain-lain. Gue nggak percaya, tapi gue tahu. Kan kalau kita akademis seperti itu. Gue nggak percaya pandangan gue berbeda, tapi gue tahu maksud lo, gue ngerti poin lo, gue ngerti ayat Alkitabnya, gue ngerti backgroundnya semua. Dan kita di level itu lebih bisa menghargai perbedaan dan kedalaman teologi dan nuansa kekristenan karena yang udah siap. Sedangkan lo kemarin ngomong di platform umum. Karena banyak dari kita belum siap untuk sesuatu yang sangat berbeda seperti itu. Itu kesalahan. Pas gue pertama kali, you gotta admit it's quite controversial. Iya. The word is quite controversial gitu loh. Berarti ada dua yang lo regret. Anything else that you regret? I think mulai dari dua itu sih. Soalnya yang gue sayangkan dari dua itu, kalau pertama gue tidak mengungkapkan itu dalam platform setinggi itu dan nggak pakai kata progresif, kayaknya hari ini nggak ricuh banget. After that, kan hidup itu kan we live and learn. Harus dong, hidup kita bikin kesalahan, kita experiencing thing. Makanya saat kita udah dewasa, kita ngerti bahwa orang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup. Karena pengalaman itu nggak bisa lo cuma dapetin dari buku. It's good that you learn from the book and everything. Tapi saat lo tertampar dengan pengalaman, itu wisdom paling the best tuh muncul. Betul. Gue nggak tahu tipe lu gimana ya. Tipe gue itu, gue nggak bisa belajar dikasih tau orang. Gue kalau dibilang jangan, gue maju. Gue harus nabrak baru. Pantes diizinin Tuhan, Anda viral. Gitu. Setiap tahun gue viral kok akan something. Gitu Perpuluhan juga pernah kan Anda? Iya. Nah, lu belajar apa nih? Maksudnya gini, lu ditaruh Tuhan, lu punya hati pengen melayani orang Indonesia, not only Christian people but Indonesia in general, and then few things happen yang jadi ricuh, jadi viral, jadi kontroversial. Dan gue ngeliat patternnya juga. Patternnya ternyata gini-gini kan lu belajar nih akhirnya kan. Apa yang lo belajar dan mungkin akan lo lebih customize dari seorang Brian? Iya, gua di momen ini gue balik melihat diri gue nge-review ya beberapa tahun terakhir perjalanan gue iman gue dan sebagai seorang pendeta ngelihat kasus-kasus dan gue duduk sama teman-teman gue yang menurut gue punya wisdom kebijakan lebih dari gue dan gue ngelihat mereka nanya gue beberapa hal basic kayak kenapa lu melakukan apa yang lu lakukan, kenapa lu menjadi seorang pastor, tujuan lu apa gini dan gue ngelihat satu hal kesamanya. Lucunya tuh gue selalu, gue bercanda selalu. Tapi gue bilang, gue ini punya sebuah talenta loh. Kalau orang Kristen bilangnya sebuah urapan. Untuk menggegerkan dunia kekristenan. Gue pikir-pikir. Semoga gegernya in a good way ya. In a good way. Iya. Lo tau gak sih, dari setiap yang negatif itu ada positifnya. Let's say yang sekarang ya, semuanya ribut. Tapi orang jadi cari tahu kan? Exactly. Semua orang jadi belajar. Setiap gereja ngomongin keselamatan seperti apa. Apa yang dipercaya, monggo. Setiap gereja juga bakal punya versi masing-masing. Tapi paling nggak kita jadi orang yang mengerti apa yang kita percayai kan. Tentu ada plusnya. Tapi balik lagi, now what? For you, apa yang you customize sekarang pada saat, karena kan nomor satu, you in the public eye, udah. Nomor satu, please allow me untuk mendeklarasikan bahwa as of now, gue bukan lagi seorang pendeta.
gue memutuskan You gotta be kidding me, dude. Lu udah panjang lebar cerita segala macam. Sekarang lu nggak pendeta lagi? Gue udah memutuskan dengan semua. Gue ngobrol sama teman-teman gue. Apalah, dari dulu tujuan gue itu bukan untuk menjadi pendeta. Kenapa gue jadi pendeta dari dulu? Gue nggak mau Mel jadi pendeta. Are you being serious nih? I'm being serious. Jadi sekarang Brian bukan pendeta lagi? Gue udah mengasih surat pengunduran diri kepada sinode. Wow. Biar semoga gue nggak menggegerkan lagi kan ke depan. Ini sih udah pasti akan geger. Karena poin tuh kan benar. Orang dia sesat tuh. Udah ini jangan jadi pendeta deh. Dia jadi DJ aja udah. Pasti akan ada aja. Namanya pro and cons pasti ada aja. Tapi kan? setidaknya. Wow. Gini. Setiap dari kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Oke. Karena Tuhan menciptakan kita sebagaimananya dan Tuhan akan menggunakan kita sebagaimananya. Sesuai dengan panggilan dan bagaimana lu diciptakan. Exactly. Sendok nggak akan mungkin bisa jadi garpu. Garpu nggak akan mungkin bisa jadi sendok. Kita punya teman baik, Aprila Mokalu. Dia pelayanan, dia mengajar segala macam, istrinya Yosi Mokalu. Tapi aku tuh bilang sama dia, Bes, pelayanan aku tuh di dunia sekuler. Tapi nanti at some point kalau Tuhan bilang, you go to church, pelayanan, oke. Tapi at this time, pelayanan aku adalah podcastku, Instagramku, pernikahanku, kehidupanku. Mudah-mudahan bisa jadi pelayanan aku buat banyak orang. Nah tapi kan ini dari dulu akhirnya tahu bahwa pelayanan lu adalah lu dapat urapan, you're being on the altar. Kenapa sekarang you quit sebagai pendeta? Karena posisi itu ada yang namanya bentuk dan fungsi, Mel. Oke. Maksudnya gini, tau gak sih kita selalu bilangnya panggilan-panggilan. Iya. Panggilan itu bisa seasonal. Ada masanya kita dipanggil untuk melakukan ini, ada masanya kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang berbeda. I totally agree. Kenapa gue setuju? Karena menurut gue panggilan misalnya sebagai seorang yang ada di public eye. Misalnya sekarang panggilan gue sebagai artis, gue pelayan. Siapa tahu minggu depan lu jadi pendeta gantiin gue. Aku di podcast siapa tahu dari hari ini gantian. Tapi maksudnya gini, seasonal gue setuju karena ada musim untuk setiap panggilan, gue setuju. Betul. Tapi nggak, ini kan hal yang besar. Kenapa lo akhirnya mengundurkan diri dengan segala pemikiran? Nggak mungkin lo cuma oke, gue akan mundur. Pemikiran lo apa gitu? Karena untuk gue terus maju mengikut Tuhan, terus percaya Dia, dan untuk gue bisa terus memberikan message, pesan yang Tuhan taruh di hati gue, bahwa Dia begitu cinta setiap dari kita di Indonesia, apapun iman kepercayaan agamanya, untuk gue bisa mencapai purpose itu lebih baik. Lebih baik gue nggak menjadi pendeta. Karena ternyata purpose ini seringkali flashback gue selalu itu internal. As for you ya, as for you. Gue pribadi ya, bukan semua orang. Please, jangan. Yang pendeta buat jangan. Seorang Brian. Gue seorang Brian Syawarta. Siapa gue dan apa pesan Tuhan yang gue percaya Tuhan titipkan pada gue, untuk gue menjalaninya dan terus memfokalkan hal itu. Semua yang gue flashback, apa sih flashback namanya, kayak perlawanan atau yang bikin ricuh, itu internal di server kita sendiri, di kekristenan. Don't give up, dude. Jangan nyerah. I'm not giving up, karena that's not my purpose. Oh, oke. Ini orang pasti akan bilang. Orang akan bilang, lu jangan nyerah di tengah jalan dong. Purpose gue dari dulu, balik lagi dari awal kan. So, makanya question, why do I do what I do? Karena gue pengen kasih tahu setiap dari kita, terutama yang non-Kristen, bahwa Tuhan sayang mereka. And for that purpose, yang percaya Tuhan Yesus, yang udah Kristen, yang pelayan setiap minggu, banyak teman-teman pastor gue yang akan jauh lebih baik untuk meng-guide mereka, untuk mengajari mereka, untuk memasteri mereka. I can leave them to these amazing pastors. Lu kenal banyak, gue kenal banyak. They're amazing. I'm not a pastor. Wow. Sejujurnya lu lihat gue lah. Nggak, tapi gini, tapi kayak misalnya Amerika tuh punya Carl Lentz dulu sebelum ada problem. Kan lu urapannya luar biasa. Emang lu kalau gue nggak jadi pendeta, urapan gue bakal hilang? Enggak, urapannya exactly. Sama. Kadang-kadang kita tuh terlalu attach, terlalu nempel dengan gelar kita. Pastor, gue bukan pastor. Siapa gue? Enggak. Pastor sama orang biasa, makanya dari dulu gue selalu bilang jangan panggil gue pastor. Kenapa? Karena gue nggak lebih tinggi daripada orang. Gue nggak lebih tinggi daripada jemaat. Gue nggak lebih suci. Hidup gue nggak lebih baik. Just the function aja yang beda. Iya. Terus sekarang what's your plan? Be myself. Of course. Dari dulu, that's has always been my plan. Hello, how old are you sih? Gua 35. 35, oke. I've been loving the entertainment industry. Balik lagi ke mimpi masa kecil gua kemarin main film awal tahun. Oke. Gereja setan, siap dihujat lagi pas keluar. Oh ya? Ya.
Iya kan? November gereja setan. Gue lagi belajar tinju, gue naik ring 11 Mei, nggak tahu nanti udah taweng atau belum ini. Ntar HSS mau dong. Let's go. Oke, iya toh. Kan? Iya Bang kan? Hotman, mau nih Bang. Gas. Mau nih, gas Iya dong. Kan? Ya udah, gue lepasin aja gelar ini. Iya. Karena mungkin gini, gue ngerti banget banyak orang yang marah karena lu kan representasiin gue, Kristen, di acara nasional seperti Login. Bukan ini representasi mereka merasa terwakilkan gue. gitu Iya, mungkin ya. mereka merasa terwakilkan dan tidak terwakilkan. Makanya marah. Mewakili gue begini. Iya, ya Sesat wes. nih. Gue nggak wakil. Izinkan gue untuk mewakili Tuhan Yesus saja dan hatinya yang gue percaya. Kapan nih? Kapan? Ini gara-gara viral, and then you feel like gue mundur aja deh. Iya, gue kasih surat, gue mundur aja deh. Gue kayak kirim surat, gue sengaja nggak ngomong ke sinode karena gue dipanggil sinode. Oh, ya kan? Oh, lu dipanggil? Setiap tahun ada yang manggil gue. Udah tapi pasti lu dipanggil. Sinode gue itu baik banget. Oh, wow, dia panggil gue terus dia bilang, ini kenapa gini? Coba kamu jelasin. Okay. Terus mereka kayak, ya kamu nggak sesat sih. Ya, oh benar sih. Sinodenya ngomong gitu? Iya. Oke. Kalau untuk ya, balik lagi gue bilang untuk orang-orang yang ngerti teologi dan itu. Oke. Ini lu nggak ngarang kan? Nggak ngarang, nggak ngarang. Kalau ngarang gue dikeluarin, udah keluarin. Ngarang. Keluar juga. Abis itu terus mereka kayak, lu gimana abis sekarang? Ya udah, kamu bikin ini deh klarifikasi. Gue bikin video biar adem. Bikin klarifikasi terus. Oh, you made that. Udah, jangan ngilang dulu dari sosmed. Abis itu gue ngilang 1-2 minggu tuh kan. Oke. Tapi 3 hari setelah itu gue pikir-pikir, gue ngobrol sama teman-teman gue yang tadi tuh kayak, gimana ya guys kedepannya enaknya gimana ya? Deh, pertanyaan itu gue kayak terus memutuskan di situ. Ya udah deh, langsung gue bikin surat pengunduran diri, gue WA, gue nggak nanya lagi. Soalnya mereka bilang udah nggak perlu. Gue nanya ke mereka waktu itu, perlu nggak saya mengundurkan diri? Saya nggak apa-apa loh mengundurkan diri. Kalau saya merepotkan, karena gue tahu mereka diserang. Saat lu dipanggil sama sinode itu diserang sama banyak ini. Ya, mereka ya, saya mengundurkan diri nggak apa-apa kalau memang saya merepotkan. Mereka bilang, usah. It's okay. Yang penting jangan bandel-bandel lagi, jangan aneh-aneh lagi gitu kan. Jangan kontroversial lagi. Tapi berapa hari gue kasih surat pengunduran diri dan langsung gue dipanggil sama ketua sinodenya, diajak makan. Namanya Pak Adi, baik banget. Pak Adi bilang, makasih ya kamu udah keluar. Kamu canda. Pak Adi nggak nyinggung sama sekali tentang itu. Dia cuma duduk ngobrol-ngobrol dan dia bilang semangat terus ya. Udah sesimpel itu. Gue kayak malah hati lu malah jadi melting ya. Oh iya. Udah sesimpel. Oke, waktu viral, lu dipanggil sinode, lu pulang, lu pertanggungjawabkan apa yang lu omongin. Saat pulang tuh apa titiknya sampai kan lu waktu ngobrol sama sinode juga mereka bukan yang marah-marahin lu apa. Tapi kenapa sampai pada saat pulang lu berpikir gua mundur aja jadi pendeta? Ya itu dia yang gue ngobrol sama teman-teman gue, kita berpikir kan sekarang gimana nih dan kedepannya dan lain-lain. Setelah dipikir semua itu, karena memang sebenarnya dari tahun lalu gue udah berkecimpung lebih setengah lagi masuk ke dunia entertainment dan gue kan juga entrepreneur dari dulu kan. Jadi dari dulu tuh gue mungkin bedanya sama pendeta-pendeta yang ini adalah gue nggak full time sama sekali. Gue nggak pernah terima sepeser pun duit dari gereja ataupun dunia. Iya. Sepatu lu keren, sepatu gue keren. Kan gue juga cari sendiri duitnya gitu. Mulai. Ya, gue punya orang tua punya pengalaman pahit lah. Jadi gue dari awal memutuskan ini bukan tempat gue cari duit, ini tempat gue pelayanan. Jadi kependetaan itu selalu something on the side. Gitu, bukan sesuatu yang bukan ngambil waktu gue, bukan dari dulu. Tapi ada gelarnya nggak ada, gitu kan. Jadi kayak, memang dari dulu itu bukan bagian terbesar dari kehidupan gue. Nah, jadi tapi pada saat gue lepas, pengen melayani Tuhan. Itu doang, sesimpel itu, gitu. Kadang ya, yang paling berat adalah, kadang-kadang dalam pelayanan atau dalam apapun ya, itu panggilan atau itu ego. Karena yang paling berat dari melepaskan sebuah gelar adalah ego kan? Iya. Kita mengattach itu gue. Iya. Karena lu bukan pastor pun, Tuhan akan lihat lu sama. Gue gak pernah nyaman dipanggil pastor. Kan lu kemarin tadi lu bilang ke gue, paling gak enak kan kalau lu bilang pastor tapi kok hidup lu masih kayak gini-gini. Gue bilang dari anak-anak gereja dari awal guys, gue bakal mengecewakan kalian. Kalian bakal sakit hati sama gue, kalian bakal marah sama gue. Kalau kalian belum kecewa sama gue, berarti kalian belum cukup kenal gue. Oke, karena kalau makin dekat harusnya lihat gue manusia biasa. Gue nggak pernah mencoba membuat gue terlihat lebih baik, lebih suci. Nggak ada. Gue apa adanya. Lu mau terima nggak terima, nggak apa-apa gitu. Oke, jemaat lu gimana? How's your church? Oh, itu udah dari tahun lalu, udah selesai. Oke. Jadi nggak you just abandon karena viral, enggak? No, tahun gereja kita jalan 3 tahun, kita tutup Juni atau Juli tahun lalu. Kenapa? Karena gue sadar gue gak cocok jadi gini. Jadi kalau di dunia Kristen, gak tau nih kalau teman-teman yang non Kristen ya, kan ada pendeta, ada gembala sidang. Iya. Pendeta itu yang punya title pendeta, bisa memberkati pernikahan dan lain-lain. Tapi gembala sidang itu yang memimpin sebuah gereja.
Ya kan gue tipe yang kayak, gue berasa kayak Tuhan panggil gue, oke kita bikin gereja yang lebih modern deh buat anak-anak. Jadi, oh susah banget. Soalnya nomor satu apa? Selain punya tanggung jawab dan beban yang harus dipikul, kedua juga waktu. Iya dong. Punya waktu sebegitunya gitu. Jadi I tried. Iya. Tapi gue nyoba nih Tuhan. Gue nyoba, gitu kan. Iya. Tapi ternyata gue tidak bisa menjadi gembala sidang secara maksimal. Ya udah, gitu. Dan dealing with people, it's hard. You know what's the hardest? Gue berdiri di panggung di Empower di minggu terakhir. Di depan semua orang, gue bilang, guys, thank you ya kalian udah percaya gue selama 3 tahun ini. I am sorry, gue sampai nangis waktu itu. I am sorry, gue mengecewakan kalian. Mulai hari ini, sampai 1 atau 2 bulan ke depan, kita akan bantu kalian. Tapi per hari ini adalah, per bulan depan, Empower udah nggak akan ibadah lagi. Wow. Yang paling harus dilihat gue itu ego. Ini gereja gue, ini gue bikin gereja. Gila, anak muda semua. Tapi, pada akhirnya balik lagi. Is it about us? No, it's about God. Tentang Tuhan, dan kita cuma ngikut si bos. Kalau bos bilang begini, ya kita do the best. Bos percayakan apa, kita do the best. And kadang ya, maybe sambil mengakhiri, gue sadar satu hal. Perjalanan hidup itu adalah perjalanan letting go. Melepaskan apa yang menjadi milik kita. Karena kita selalu memegang erat apa yang menjadi milik kita. Apakah itu orang, apakah itu bisnis, apakah itu status, apakah itu apapun itu. Dan kita mengambil itu menjadi identitas kita. Itu yang berat tuh. Itu yang berat. Tapi yang gue pelajarin, Tuhan tuh, ya kita pegang erat-erat gitu. Yang gue pelajarin, Tuhan tuh kalau kita pegang erat-erat, Tuhan nggak bisa nambah hal yang baru. And seringkali perjalanan gue adalah, let go. Gue kemarin dari yang sejak viral, gue belum nangis tuh. Sampai ada satu kali gue bocor sendirian gue di kamar. Gue lagi nonton Black Adam. Ini bedanya, ini beda gue sama teman-teman. Bukan nonton sermon ya, Bo? Bukan nonton khotbah ya? Bukan. Teman-teman Kristiani, kalau teman-teman Kristiani yang baik dan benar, biasanya berasa Tuhan, mendengar suara Tuhan, deket sama Tuhan kalau lagi baca Alkitab. Gue paling berasa deket, gue berasa kayak Tuhan ngomong di hati gue. Kalau gue lagi nonton film, lagi nonton anime gitu kan. Gue lagi nonton film Black Adam. Di film itu, Black Adam adalah seorang superhero yang dia sendiri nggak mau jadi hero. Dia sekuat Superman, tapi dia ceritanya juga berbeda, dan dia kayak, gue bukan hero. Dia merasa dirinya bukan orang baik. Tapi dia terpanggil di momen itu karena mereka membutuhkan sosok dia dan kekuatannya. And he was labeled as a hero. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Sampai akhirnya dari jagoannya ngomong ke si Black Adam sebelum dia menjadi jagoan, dan soalnya ada musuhnya yang lebih kuat nih. Mereka nggak kewalahan. Mereka minta bantuan. Terus dia bilang kayak gini, mungkin yang kita perlukan bukanlah pangeran di atas kuda putih. Tapi mungkin yang kita butuhkan saat ini adalah sesuatu yang lebih gelap. Maybe we need something darker. Dan di situ akhirnya dia kayak, what did it speak to you? What did it speak to me? Gue berasa kayak Tuhan ngomong ini hati gue. Brian, kalau gue mau pakai lu untuk melakukan sebuah tugas, tapi caranya adalah lu dihujat semua orang, lu nggak akan disukai orang, lu akan kehilangan banyak temen, lu mau nggak? Bocor gue. Dan di situ gue kayak sekali lagi, soklah Tuhan, serah lu. Lu yang memberi, lu yang ngambil. Apa aja, serah lu. Karena saat itu lo ngerasa kayak semua orang lagi pada ngehujat lu gitu. Dan gue kayak balik lagi, pertanggungjawaban gue sama Tuhan, perjalanan gue sama Tuhan, dan kemana Tuhan mau bawa gue, apa yang Dia taruh di tangan gue. Gue belajar untuk membuka tangan dengan terbuka. Artinya apa? Kalau kita dikasih sesuatu oleh Tuhan, kita ditipi sesuatu, kita pegang dengan kuat, kita menjalani dengan memberikan yang terbaik. Tapi juga dengan tangan terbuka, artinya kalau Tuhan mau ambil besok ya nggak apa-apa. Which is it's hard. Which is hard, but it's gonna be the journey of letting go, it's never easy. Wow. Waktu nangis, so you cried. Oh, itu gue di kamar. Gue nggak tahu ending filmnya gimana. Kenapa nggak ambil handphone, beli konten? Konten boleh tapi jangan gila-gila konten ya. Tetap harus ada purpose-nya apa konten kita ini. Jangan kegilaan semua di konten. Anyway, sekarang udah kenal. Jadi per
podcast ini dikeluarkan, Brian bukan pastor lagi, bukan pendeta lagi. Bukan. Jadi gue akan lihat lo tinju. I love it. Banyak yang bisa dilakukan. Gue akan lihat lo sebagai aktor, or anything yang Tuhan mau kasih dan kerjakan dalam hidup lo ya. Tapi one thing for sure yang penting intinya adalah gimana caranya supaya hidup kita tuh orang bisa lihat Yesus menjadi dalam terang. hidup kita. Kan selalu dibilang, terang itu ada gunanya di mana? Gelap. Exactly. Terus kalau kita ngumpul jadinya gudang lampu dong kan? Toko lampu dong. Toko lampu. Tapi itulah that's us. Setiap dari kita semua teman-teman apapun iman kepercayaan agamanya, makanya gue selalu yang penting ingat bahwa Tuhan sayang setiap dari kita. Dan yang kita perlu lakukan adalah selain mengejar Tuhan, definisi kalian dia siapa, agamanya apa, kejar aja, jalani terus dan menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita ditaruh. Menurut gue simple as that. Why it's called spiritual journey karena itu berjalan melangkah bersama dengan Tuhan, banyak experience, banyak pengalaman. And satu lagi komunitas. Yes. Join lah bersama dengan Aprila dan Yosi sebagai my sister and brother in Christ. Terbaik. Karena aku sih benar-benar ngerasain kalau kuat sendirian tetap lo dihabisin juga sih sama iblis sih. Lo harus punya komunitas, bukan yang hanya baik ya, tapi yang punya value yang tepat, yang sama dengan lo, yang bisa menopang lo, even in your hardest days, in darkest day. Thank you for the happiest year of my life.